Halo teman-teman dan sahabat jiwaku, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul "Dengan siapa akhirnya kamu menikah?" Dengan siapa akhirnya kamu menikah? Nah, ini tema penting sekali untuk kamu ketahui, dan yang jelas paling tidak setiap orang kepengen mendapatkan jodoh yang terbaik. Tidak kepengen salah, tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak kepengen tersakiti lagi, dan kepengen mendapatkan kehidupan yang bahagia. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membacakan secara general, dan di sini kita akan melakukan pilih kartu atau pick a card, dan kamu boleh memilih salah satu di antara 1, 2, 3. Di depan saya sudah ada gambar sebagai simbol yang nanti menjadi media buat kamu memilih di antara salah satu, ya. Tetapi jangan lupa juga, karena ini bersifat general, mungkin tidak semuanya akan resonate. Yang kedua, ini bersifat timeless juga. Jadi kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku, karena berlaku sepanjang masa. Yang ketiga adalah energinya bisa vice versa atau kebalik-balik, ya, sehingga kamu nanti mungkin bisa pilih ini, tapi ternyata yang cocok di sini atau di sini, atau sebaliknya kamu pilih yang tengah, ternyata yang cocok adalah di yang pertama, atau sebaliknya seperti itu. Dan itu is okay, nggak apa-apa. Kamu nanti boleh pilih salah satu di antara 1, 2, 3. Di sini yang pertama ada compassion, kemudian yang kedua ada power, ada celebration. Ya, sekali lagi, pertama ada compassion, love compassion, ada lightning power, ada dance celebration. Silahkan amati, kamu pilih yang mana di antara 1, 2, 3, ya. Dan sekali lagi, energi ini bisa kebolak-balik, atau bahkan kamu nanti bisa ngedapatin tanda-tanda itu dari salah satu di antara pile pertama, kedua, atau ketiga, atau dapat 2 pile, atau bahkan kamu bisa dapat dari ketiga-tiganya, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke teman-teman, silahkan aja pilih salah satu pile. Yang pertama love compassion, yang kedua adalah lightning power, dan yang ketiga adalah dance celebration. Oke, sudah? Kalau sudah, saya akan memulai dari yang pertama, dari love compassion, dan yang lain akan saya singkirkan, ya. Kita geser. Oke, saya akan membuka kartu tarot buat teman-teman. Dan sekali lagi bahwa ini penting sekali ya teman-teman, buat kita ketahui, buat kamu tonton, buat kamu lihat. Paling tidak kamu kepengen tahu gambaran-gambarannya seperti apa. Oh ya, perlu saya sampaikan juga bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kamu jatuhnya milih ini, ya memang tidak ada yang kebetulan kalau nanti kartu yang keluar energinya nyambung dari sini, dari kartu tarot ini, lalu kemudian nanti saya coba baca secara keseluruhan, mungkin dia sosok cowok atau cewek, itu nanti akan saya sebutkan semuanya, gambarannya, karakternya, sifatnya, dan apapun yang nanti bisa saya tangkap akan saya berikan, akan saya sampaikan buat teman-teman dan juga sahabat jiwaku. Oke. Dengan siapa akhirnya kamu menikah? Dengan siapa akhirnya kamu menikah? Untuk love compassion di pile pertama. Dengan siapa akhirnya kamu menikah? Dengan siapa akhirnya kamu menikah, ya? Karena bisa jadi teman-teman yang saat ini lagi galau, gelisah, dan sebagainya, dan berkaitan dengan masalah jodoh, semoga ini bisa membantu dan memberikan gambaran buat teman-teman, atau paling tidak bisa menenangkan jiwa kamu, batin kamu, dan pikiran kamu juga. Oke, kita coba lihat. Dengan siapa akhirnya kamu menikah?
Oke, teman-teman, di kartu pertama di sini sudah ketemu ada Six of Swords, ada Knight of Cups, ada King of Cups, kemudian ada Queen of Pentacles, ada Nine of Swords, ada Two of Wands. Oke. Buat kamu yang memilih kartu pertama atau tumpukan kartu pertama, pile pertama, deck pertama, pile pertama ya. Di sini ada Love Compassion. Oke, ini sebagai simbol aja, sebagai simbol atau tanda kartu yang kamu pilih. Oke, kalau saya bacakan dari sisi dia dari cowok dulu. Kalau dia cowok ya, dia tipenya orangnya suka bepergian ya, suka bepergian. Atau bisa jadi karena tuntutan pekerjaannya itu membuat dia itu memang harus mobile ya, mobilenya tinggi. Jadi dia tidak stay di satu tempat, di kantor atau di perusahaan, tidak, tapi dia lebih ke mobilenya tinggi. Nah, di situ bukan mobile yang artinya dia hanya bermain, jalan-jalan sekedar itu, enggak, tapi lebih kepada saya lihat di sini adalah bentuk pekerjaannya adalah menuntut dia untuk pergi-pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya bisa jadi dia seorang pengacara, bisa jadi dia seorang salesman gitu kan, bisa jadi dia seorang yang harus istilahnya benar-benar mobile karena memang pekerjaan menuntut seperti itu, atau mungkin dia punya bisnis atau usaha yang memang juga menuntut seperti itu. Dia orangnya mobile ya. Terus yang kedua, saya melihat dia orangnya cukup bertanggung jawab ya. Dia mobile, bertanggung jawab, dia orang yang punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaan ya. Dia punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaan, punya tanggung jawab yang bagus. Nah, dia sosok yang kalau boleh saya bilang secara karakter dia orangnya cukup bisa dibilang cukup introvert ya, introvert atau tertutup. Sebenarnya secara personal dia orang yang tertutup, dan dia sebenarnya tipe orang yang tidak suka jalan-jalan ke sana kemari, tapi karena tuntutan pekerjaan dia harus melakukan itu semuanya demi tanggung jawab dia. Dia orang yang sebetulnya lebih suka stay di tempat, di kantor, di perusahaan, atau di rumah ya, di tempat lah yang jelas seperti itu. Kalau misalnya dia cowok, itu cowok ya, saya bilang itu cowok. Dia sosoknya seperti itu, bertanggung jawab. Terus saya melihat lagi dia sekali lagi orangnya introvert. Terus karakternya dia nggak terlalu keras, juga nggak terlalu lembut ya, jadi sedang-sedang aja. Kemudian dia tipe orang yang pemikir. Dia tipe orang yang pemikir karena biasanya orang yang bertanggung jawab itu kan dia penuh dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Dan saya melihat orangnya cukup berhati-hati dalam bersikap, bertindak maupun berbicara. Jadi dia orang yang tidak terlalu banyak bicara, sedang-sedang saja, pendiam banget juga kagak gitu kan. Terus terlalu banyak bicara juga enggak sih, saya lihatnya seperti itu. Terus kemudian dia tipe orang yang juga penyayang ya, tipe orang yang penyayang, dan dia memang mengutamakan bisa dibilang fokus dan konsentrasi ke masalah pekerjaan itu sangat luar biasa. Dia orang yang seringkali melakukan introspeksi diri gitu kan, kalau malam, kalau habis pulang kerja, dia di rumah, terus kemudian dia banyak melakukan introspeksi diri. Dia tipe orang yang sering merefleksikan diri bahwa apa yang terjadi tadi siang, dari pagi sampai sore, itu dia kadang-kadang mencoba mengevaluasi lagi dan juga mengingat lagi. Secara karakter dia orangnya sekali lagi tidak keras, tidak lembut ya, tapi sedang-sedang aja. Dan dia tipe orang yang lumayan romantis juga. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan teori personality plus ya, di situ kan ada sanguinis, koleris, pragmatis, dan melankolis. Nah, di sini saya melihat dia tipe orang yang melankolis sempurna, dimana kalau tipe melankolis sempurna itu sekali lagi dia orangnya introvert atau tertutup, terus kemudian tidak banyak bicara seperlunya gitu kan, terus kemudian dia pemikir, dia sensitif juga orangnya, terus kemudian dia tanggung jawabnya cukup bagus. Terus dia mendalam. Jadi kalau misalnya dia memikirkan sesuatu itu biasanya mendalam. Dan tipe orangnya adalah sensitif ya, sensitif, peka banget. Makanya harus hati-hati ketika kamu berhubungan dengan orang semacam ini. Kemudian kalau secara usia, ini kan laki-laki ya tadi ya, cowok. Secara usia dia di usia sekitar pokoknya di bawah 40, di bawah 35 deh, di bawah 35. Jadi 35 ke bawah. Maksimal di sini saya melihatnya adalah 35 maksimalnya. Jadi 35 ke bawah. Terus kemudian
Secara pekerjaan dia bisa dibilang sudah cukup mapan, ya, sudah cukup mapan. Dia cukup dewasa, ya. Dia orang yang sudah cukup dewasa. Dia juga pernah mengalami semacam kegagalan di masa lalunya, dan dia sekarang lebih banyak berhati-hati. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang semacam itu, kamu juga harus bisa menjaga perasaannya, menjaga sikap kamu juga agar dia tidak ilfeel, agar dia itu bisa menerima kamu dengan baik, karena sekali lagi dia orangnya sangat berhati-hati. Itu kalau cowok. Terus kalau cewek, saya lihat di sini dia tipe orang yang memang bisa dibilang kalau dia tipe cewek, dia tipe orang yang bisa dibilang nurut, ya, nurut sama kamu. Dibawa kemana-mana dia bisa nurut, ya, dibawa kemana-mana dia ngikut. Terus dia orangnya juga termasuk tipe istri dan ibu rumah tangga yang baik. Artinya dia lebih suka di rumah. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang cowok tadi. Dia lebih suka di rumah dan dia punya tanggung jawab yang cukup bagus terhadap rumah tangganya, karena nanti dia sebagai ibu rumah tangga juga sangat-sangat boleh diandalkan. Karena nggak suka jalan, kemudian nggak terlalu suka belanja segala macam, tapi di sini dia punya tanggung jawab besar sebagai ibu yang baik dan juga sebagai istri yang baik. Secara sama sih, untuk yang perempuan juga sama, dia tipe yang introvert, tertutup, tipe yang sensitif, dan juga pernah mengalami kegagalan di masa lalunya. Ini cocok sekali, sehingga kalian itu harus berhati-hati, harus saling bisa menjaga perasaan, komunikasi dengan baik, dan kalian bisa saling menjaga itu semua. Jadi dasar komunikasi yang baik itu menjadi hal yang sangat penting di antara kalian berdua. Secara usia, kalau yang cewek itu sama, ya, 35-nya ke bawah, 35-nya ke bawah. Teman-teman, jadi saya perlu sampaikan juga bahwa pendengar atau penonton subscribernya Damar Aji itu boleh dibilang usianya itu bukan teenager, ya, bukan teenager. Teenagernya ada, tapi lebih banyak ke adult, lebih ke dewasanya gitu loh, ke dewasa dan middle up, ya, ke dewasa dan ke orang tua juga. Kalau teenagernya itu lumayan ada ya, kalau saya lihat seperti itu. Dan ini saya survei kecil-kecil aja, survei berdasarkan saya melihat dari komentar-komentarnya, saya melihat dari yang konsultasi dengan saya gitu kan. Jadi sebetulnya merata sih antara teenagernya, yang dewasa, dan juga orang tua, itu juga semuanya hampir ada. Nah, maka dari itu untuk pembacaan ini pun nanti berlaku untuk semuanya, baik yang belum pernah menikah sama sekali atau yang sudah pernah menikah tapi gagal. Ini berlaku buat semuanya, ya. Jadi sekali lagi untuk usia di bawah 35 tahun. Oke, ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk file yang pertama dari Love Compassion ini. Terus kemudian karakter, sekali lagi kalau untuk yang perempuan itu bisa dibilang dia seorang wanita yang lembut, ya. Dia seorang wanita yang lembut. Dia seorang wanita yang penurut, dia tipe orang yang atau tipe ibu rumah tangga yang baik. Oke, secara keseluruhan, ya, baik laki-laki sama atau perempuan, saya baca sekarang secara keseluruhannya aja, bahwa dia tipe orang yang bertanggung jawab, ya. Jadi calon pasangan kamu atau orang yang nanti bakal menikah dengan kamu adalah tipe orang yang bertanggung jawab. Tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa dia adalah tipe orang yang sensitif, sangat-sangat sensitif, karena dia tipe orang yang melankoli sempurna. Kalau dalam teori personality plus berarti dia orang yang sangat sensi banget, ya, gampang baper, gampang sedih, gampang nangis, gampang kecewa gitu. Jadi semua ini ada plus minusnya, ada kekurangan, ada kelebihannya, tapi it's okay. Overall sih untuk kartu pertama ini, dia termasuk tipe orang atau tipe pasangan yang bisa dijadikan sebagai pasangan untuk sehidup semati, ya. Saya akan menyampaikan apa adanya, teman-teman. Kalau memang dia bagus, saya sampaikan bagus. Kalau jelek, ya jelek, gitu loh. Sesuai dengan apa yang saya tangkap dari energi yang keluar di sini. Oke, ya. Jadi buat yang memilih kartu atau file pertama Love Compassion, kurang lebih gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat tersendiri buat kamu, ya. Biar kamu lebih semangat lagi, biar kamu lebih getol lagi, biar kamu lebih move on lagi, ya. Karena jangan lupa, mungkin buat kamu saat ini sedang menunggu-nunggu pasangan kamu, menunggu-nunggu jodoh kamu. Ini kapan datangnya dan sebagainya, ya. Oke, saya mungkin akan bicara dari sisi
Kapan kira-kira ketemunya kapan gitu loh. Kira-kira ketemunya kapan. Nah, ini penting sekali kan. Oke, bicara kapan ketemunya, saya melihat dan merasakan di sini sih kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan minimal ya, minimal 6 bulan ke depan kamu ketemu dengan orang yang saya sebutkan tadi, dengan ciri-ciri yang kurang lebih seperti itu tadi. Jadi sifatnya, karakternya, personality plusnya, usianya, kapan ketemunya. Terus dengan cara apa ketemu gitu kan? Nah, masalah ketemu itu adalah menjadi keajaiban rahasia Tuhan dan juga rahasia alam semesta. Tapi kalau saya melihat di sini kamu ketemunya sih bisa dari teman ke teman ya, dari teman ke teman. Bisa jadi teman kamu, kamu punya teman dan itu adalah teman kamu. Itu bisa dikenalin dalam satu acara, ketemu dan kemudian saling kenal ya. Pertama itu. Terus saya melihat ada gambaran kedua, bisa jadi kamu pada saat bepergian, itu kamu ketemu dengan seseorang, mungkin duduk bersama di satu kereta, duduk bersama di bis atau di angkutan umum dan sebagainya, lalu kemudian kenal dan sebagainya. Tapi lebih kepada sebuah perjalanan yang panjang ya, misalnya kayak naik kereta dan sebagainya, ya seperti itu. Tapi energinya saya merasakan lebih kuat sih kenalan dari yang memang lewat temen ya, lebih seperti itu. Tapi kedua ini bisa dijadikan sebagai gambaran sih teman-teman ya, karena saya menangkap dari keduanya saya tangkap. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya, dari sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, personalitinya juga bagaimana, usia tadi ya di bawah 35 dan ketemunya kapan, kurang lebih sekitar 6 bulan ya, minimal 6 bulan ke depan minimal. Atau mungkin bisa jadi kamu sekarang sudah merasakan energinya ya, sudah kerasa, udah ada tanda-tanda. Pokoknya ini maju mundur ya, energi maju mundur dan bisa vice versa antara pile 1, 2 dan ketiga. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang memilih pile pertama. Untuk teman-teman dan sahabat jiwaku, terima kasih dan kita akan menuju ke pile kedua. Oke, teman-teman dan juga sahabat jiwaku, sekarang kita masuk di pile kedua, ada lightning power, di mana di sini ada gambar petir ya. Ini adalah pilihan kamu untuk yang sudah memilih di pile kedua. Langsung saya akan shuffle kartunya dan kita melihat kira-kira sifat dia ya seperti apa, karakternya seperti apa, personalitinya bagaimana, dan kemudian usianya berapa, dan kapan ketemunya, terus mungkin kebiasaan-kebiasaan atau habitnya apa, gimana gitu ya. File kedua boleh deg-degan karena tidak semuanya bagus ya. Saya baca apa adanya, saya sampaikan apa adanya, karena bagaimanapun itu bisa dijadikan sebagai warning. Kalau memang ternyata kamu ngerasa, waduh kok kenapa jodohku kayak begitu gitu kan, kamu apa ya istilahnya, kita sebagai manusia boleh dong ikhtiar, kita berusaha, kita mohon kepada Tuhan agar diberikan jodoh yang terbaik, kan seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini adalah bacaan, bisa jadi untuk fun reading juga, just for fun gitu. Tapi bisa juga ini energi memang benar-benar bisa dijadikan sebagai acuan maupun gambaran-gambaran ke depan nanti. Oke, saya membaca dia itu nanti seperti apa, cowok seperti apa, yang cewek seperti apa, dan nanti kita bacakan secara keseluruhan untuk cowok dan cewek, dia seperti apa. Yang jelas temanya kali ini adalah dengan siapa akhirnya kamu menikah. Dengan siapa akhirnya kamu menikah. Dengan siapa akhirnya kamu menikah. Oke. Dengan siapa kamu menikah. Ini file kedua, lightning power. Teman-teman, video ini bersifat timeless ya, sepanjang masa, bisa kamu tonton kapan saja dan itu berlaku kapan saja. Dan ini bersifat general, terus bersifat vice versa juga energinya. Jadi bisa kebolak-balik. Kamu yang memilih file pertama bisa jadi nggak cocok, misalnya bisa jadi cocoknya di file yang B, gitu kan. Tetapi kan ini apa ya? Bisa jadi sesuatu yang belum terjadi, artinya kita melihat ke depan dengan pola ya, bukan dengan prediksi atau bukan dengan semacam ramalan, itu tidak, tapi dengan pola-pola energi yang saya tangkap dari sini.
Terus kemudian bisa jadi si energi ini sudah ketangkep atau sudah maju mundur gitu kan. Kamu sudah merasakan hal itu, bisa jadi gitu kan. Oke. Ini kalau saya lihat kartunya bagus juga. Tapi nomor ini nih, ada apa? Satu lagi ya, satu lagi. Ini kartu keluar lagi. Oke, teman-teman, saya akan melihat di sini ada Strength, ada Four of Pentacles, ada Page of Cups, ada Ten of Cups, ada Ten of Sword, Nine of Sword. Oke, saya melihat dia itu tipe orangnya penyayang, ya, orangnya penyayang. Ini bagus nih, di awal-awal bagus, tapi kita lihat nanti di belakang apa nih, ada tanda dua apa nih, yang di sini ada kartu yang memiliki muatan energi negatif, tapi tidak selalu ya, barangkali ini masa lalu atau apa kan bisa. Oke, Strength, Four of Pentacles, ada Page of Cups, ada Ten of Cups, ada Ten of Sword, dan juga Nine of Sword. Sekali lagi, orangnya dia penyayang, ya. Alhamdulillah, dia penyayang. Terus kemudian dia orangnya juga peduli, ya, peduli dengan pasangan, peduli dengan keluarga, peduli dengan kamu lah ya, peduli sama kamu. Terus dia peduli sama keluarga yang jelas. Kemudian dia memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Dia orangnya tipenya orang yang sangat perhatian. Jadi aware atau care terhadap sesuatu, care terhadap hal-hal yang ada di sekitar dia. Di sini terlihat bahwa meskipun mungkin kamu punya karakter yang keras, kamu punya karakter yang agak liar segala macam, ini cocok buat dia yang memiliki sifat dan kelembutan ya. Jadi kalau saya bilang dia tipe orangnya cukup lembut, cukup sabar ya, tipenya sabar dan lembut. Kemudian ini cocok ya, sekali lagi buat kamu yang memiliki tipe keras ya, tipe yang agak liar gitu ya. Ini cocok buat kamu karena memang sebuah teori perjodohan itu begini teman-teman. Kalau dalam personality plus itu teori perjodohannya adalah bersilang. Jadi kalau misalnya extrovert dengan introvert, ya, extrovert dengan introvert. Terus kemudian yang melankolis dengan yang sebaliknya, gitu kan. Terus kemudian yang koleris juga dengan pragmatis. Jadi menyilang-menyilang seperti itu. Secara teori perjodohan kurang lebih seperti itu. Nah, ini cocok banget buat kamu misalnya kamu punya sifat yang manja, keras, kemudian egois gitu ya, itu cocok dengan pasangan kamu ini. Jadi dia tipe orang yang sekali lagi sabar, lembut, dan yang kedua dia tipe orang yang sangat berhati-hati di masalah keuangan ya. Dia sangat berhati-hati di masalah keuangan. Jadi sifatnya itu bisa dibilang lembut ya. Karakternya itu dia lembut juga, slow gitu kan, orangnya slow. Bukan slow motion ya, tapi slow. Jadi cenderung dia tidak suka keributan, cenderung dia suka kedamaian gitu kan. Kalau dia ribut misalnya, dia cenderung lebih baik diam dan juga mengalah. Tipenya seperti itu. Terus di masalah keuangan dia cukup gemi ya, kalau orang Jawa bilang tuh gemi. Gemi itu adalah berhati-hati di dalam mengelola keuangan, cash flow apa segala macam. Dia tipe orangnya tidak boros. Saya melihatnya seperti itu. Terus kemudian Page of Cups, di sini saya melihat bahwa dia memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi kalau misalnya dia itu cowok, dia punya gaji, dia cenderung nanti bisa menyerahkan seluruh gajinya ke kamu sebagai istrinya. Atau sebaliknya kalau dia cewek, berarti dia tipe orang yang bisa mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Jadi kalau kamu cowok, terus kemudian dia adalah cewek, jadi kamu serahin gaji ke dia, atau kamu mempercayakan keuangan ke dia, itu insya Allah aman. Ya. Jadi kalau dia cewek itu tipe orang yang bisa mengelola keuangan juga, dan dia tipe orang yang suka memasak gitu kan, suka memasak. Dia juga tipe orang yang sangat menyayangi keluarga ya, seperti itu. Jadi kalau secara sifat itu dia lembut ya, secara sifat dia lembut, baik cewek maupun cowok seperti itu. Baik cowok maupun cewek ya, dia cowok atau cewek itu sama, sifat karakternya cukup lembut juga. Secara personality ini hampir sama dengan file pertama ya. Saya melihat di sini dia termasuk orang yang ada di baris bagian bawah di personality plus, yaitu introvert orangnya atau tertutup
sensitif ya, itu sama seperti itu. Dan tipe dia itu apa ya, mengutamakan keluarga. Hanya saja kalau di file pertama itu kan orangnya suka mobile, suka kesana kemari segala macam. Kalau di sini sebaliknya, dia orangnya suka stay ya, suka stay, nggak suka jalan, nggak suka apa ya, keluyuran apa segala macam di situ. Tetapi ada hal-hal yang harus kamu perhatikan di sini. Ini hampir sama juga kasusnya. Dia punya masa lalu yang buruk, dia punya trauma. Dia pernah di masa lalunya atau dengan pasangan yang terdahulu, dia pernah dikhianati. Jadi kamu harus hati-hati, karena dia orangnya sekarang ini adalah orang yang sangat-sangat berhati-hati, karena dia tipe orang yang perfeksionis. Ya, perfeksionis, sensitif, melankolis, udah lengkap banget. Jadi kamu harus hati-hati. Dan tipe dia itu, ya tadi saya katakan sensitif juga ya. Ini hampir sama dengan file yang pertama. Tetapi satu sisi dia punya ketegasan-ketegasan yang memang tidak dimiliki di file pertama. Dia punya ketegasan-ketegasan terhadap apa ya, hal-hal tertentu yang berkaitan dengan misalnya itu dengan keuangan, dengan pekerjaan gitu ya, dengan hal-hal yang memang harus dia apa ya, lakukan, dan itu adalah sebuah kebenaran. Dia bisa tegas gitu loh. Dia orangnya sangat disiplin, dia orangnya sangat berkomitmen. Secara dia apa ya, pokoknya sangat berhati-hati dengan keuangan. Kalau dia cowok, dia mau menyerahkan keuangan atau gajinya kepada kamu sebagai istrinya. Kalau dia cewek, dia juga tipe istri yang bisa dipercaya dalam mengelola keuangan. Di sini simbolnya Ten of Cups ya, di mana ada energi. Dia itu udah kepengen banget punya keluarga, ya. Tetapi jangan lupa bahwa kegagalan di masa lalunya, di masa-masa kemarin, itu membuat dia itu agak sedikit berhati-hati banget. Bahkan dia itu sudah pernah beberapa kali dekat dengan orang lain itu, tapi dia mundur lagi. Dia coba deket lagi, mundur lagi. Belum sampai berkomitmen, dia sudah mundur lagi. Nah, nanti kalau misalnya dia ini ketemu sama kamu, kamu harus sudah punya semacam bisa membaca situasi, ya. Bahwa dia tipe orangnya bagaimana, terus kemudian kamu harus bisa menghadapi dengan baik gitu kan, agar dia itu nggak ilfeel ya kan. Kan bagaimanapun caranya kita harus membuat dia tuh terpikat oleh kita. Bukan karena kamu tuh memanipulasi kebaikan kamu, dibaik-baikin apa, enggak, bukan. Tapi lebih kepada bahwa dia itu secara natural, secara alami dia tuh terpikat oleh kecantikan kamu atau ketampanan kamu, tapi lebih kepada inner beauty-nya sih gitu loh. Seperti itu. Saya melihat bahwa dia juga termasuk orang yang cukup bekerja keras gitu ya, cukup bekerja keras. Cuma saya dominasi di energi di sini sih, saya melihatnya adalah lebih kepada dia orang yang sangat berhati-hati dengan keuangan, dia sangat mencintai keluarga, dan dia sangat sudah pengen banget berkeluarga. Cuman sekali lagi sampai sekarang dia belum, karena ada hal-hal yang dia takutkan, ada luka batin yang belum sembuh sampai sekarang. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kamu ketemu dengan orang ini atau sosok orang ini, kamu harus bisa betul-betul menjadi orang yang bisa menyembuhkan luka batinnya. Karena apa? Luka batinnya itu masih ada sampai sekarang. Makanya sesekali dia tuh masih ingat dengan masa lalunya, ya, nyeri-nyeri di luka batinnya itu masih terasa juga gitu loh. Jadi buat kamu harus berhati-hati gitu loh. Terus secara personality kurang lebih seperti itu. Usia kurang lebih berapa nih kira-kira? Usia kalau saya lihat di sini hampir sama dengan file pertama ya. Kisaran 38 itu maksimal, 38 ke bawah. Ke bawah berarti bisa dong sampai 25, itu bisa ya. Berarti 30 ke bawah, 35 ke bawah, tapi maksimalnya adalah 38. Itu kalau dari yang saya lihat energinya di sini kurang lebih seperti itu, sehingga teman-teman bisa memberikan apresiasi terbaik atau menyiapkan diri sebaik mungkin agar kamu bertemu dengan orang tersebut. Kira-kira ketemunya kapan? Kalau di file yang kedua, sebentar, saya mencoba merasakan kurang lebih 9 atau 10 bulan ke depan ya, agak lama sih, agak lama. Kalau tadi kan 6 bulan yang file pertama, kalau ini agak sekitar 9 sampai 10 bulan maksimal
ketemu ya, bukan maksimal, minimal ya. Jadi minimal. Artinya berarti dari sekarang ini kamu akan berproses, Tetapi masalah waktu nggak usah khawatir, karena bagaimanapun rahasia Tuhan atau Tuhan itu lebih maha tahu gitu kan, maha tahu. Bisa jadi apa yang saya prediksikan itu 9 sampai 10 bulan minimalnya, ternyata Tuhan berkehendak lain, sangat mungkin, sangat bisa dan sangat mudah. Ternyata ketemu besok misalnya, bisa jadi gitu loh ya. Jadi yang penting dalam hal ini kamu adalah berdoa, ikhtiar gitu kan, terus kemudian bayangkan orang yang tadi saya gambarkan sosoknya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita melakukan seperti ini, ya, kamu dengerin saya ngomong gitu kan, ini satu adalah afirmasi yang tanpa kamu sadari. Jadi kamu sedang melakukan afirmasi yang tidak kamu sadari, ya, insya Allah. Dan ini kalau diaminkan, mudah-mudahan bisa menjadi doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau tadi pertama afirmasi, ini yang kedua adalah kamu memvisualisasikan. Karena saya tahu begitu saya ngomong, ya, oh tipenya ini orangnya lembut, orangnya tuh dia penyayang sekali dan sebagainya. Kamu pasti langsung membayangkan, ya. Jadi kamu melakukan sebuah visualisasi tanpa sadar, gitu loh. Nah, ingat ya, teori-teori law of attraction itu adalah salah satunya afirmasi, kemudian visualisasi. Nah, di kedua teknik ini berarti kamu melakukan sesuatu yang tanpa kamu sadari dengan mendengarkan suara saya, ya. Jadi tanpa sadar kamu melakukan afirmasi dan visualisasi. Nah, dari awal kamu pasti membayangkan, cowoknya begini, begini dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini ciri-ciri fisik ya. Oke, ciri-ciri fisik saya akan melihat untuk kamu. Kalau untuk yang cowok, ini tinggi tidak lebih dari 170. Lumayan tinggi sih kalau 170, tapi tidak lebih dari itu. Kalau cewek itu tidak lebih dari 160 ya, tidak lebih dari 160. Itu kalau ciri-ciri fisik dari tinggi. Kalau besar badan cowok itu, kalau dia cowok badannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, alias sedang. Kalau cewek, kalau dia cewek, ini badannya agak sedikit berisi, ya, agak sedikit berisi. Agak berisi, kurus enggak, tapi gemuk juga enggak, lebih ke berisi, ya, berisi. Itu gambarannya seperti itu. Kalau cowok, saya melihat di sini dia pakai kacamata, ya, dia pakai kacamata. Dia tidak berkumis, tapi lebih ke kumis-kumis yang udah dikerok-kerok, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan tipenya tidak suka berkumis. Kalau cewek, dia rambutnya panjang, ya, sesiku ya, sesiku. Jadi leher, punggung tengah ya, nggak sampai ke bawah, tapi punggung tengah, sepunggung ya, punggung tengah. Gambarannya seperti itu. Kulitnya kalau cowok itu sawo matang, kalau cewek itu agak-agak lumayan putih, tapi nggak putih banget gitu loh. Jadi ada putih, ada kuning ya. Jadi ini putih, nggak putih banget ya, sedang. Ya, jadi hitam juga enggak, hitam manis juga enggak, tapi lebih ke putih, tapi nggak putih banget. Itu gambarannya. Sorry, tadi kalau file pertama saya belum menangkap ada ciri fisik ya, tapi nanti mudah-mudahan kamu sudah bisa mendapatkan apa seperti yang kamu inginkan. Di file kedua saya menangkap ciri fisik. Oke. Terus dia kepengen punya anak 2 ya, punya anak 2. Ya, idealnya adalah laki-laki sama perempuan. Dia kepengennya seperti itu. Oke? Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman. Sekali lagi, tanpa sadar kamu melakukan afirmasi dan visualisasi, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah law of attraction yang sangat baik ya. Jadi karena dalam pembacaan tarot di channel Damar Aji itu tidak just reading saja, enggak, tapi saya kadang memasukkan unsur energi, unsur afirmasi, visualisasi, law of attraction, vibrasi, dan sebagainya, termasuk video-video yang saya buat juga seperti itu ya. Kemarin saya buat afirmasi, audio relaksasi, audio afirmasi, dan nanti saya akan membuat video-video keren lainnya buat teman-teman ya, seperti meditasi, bagaimana kita melakukan telepati, memanggil orang dari jarak jauh dan sebagainya. Mau nggak? Kalau mau komentar dong, biar saya semangat untuk membuat video buat kamu ya.
komentar sebanyak mungkin. Kamu jangan pasif, jangan diem aja gitu loh. Kamu udah nonton gitu, pengen ngomong apa, ngomong dong, komentar biar seru ya, biar yang komentar banyak, bisa siapa tahu dari situ kamu dapat jodoh juga kan, nggak ngerti gitu kan. Siapa tahu kamu dapat jodoh, ada orang memperhatikan kamu, sering komentar, lama-lama bisa kenalan, bisa chattingan. Aduh, asik banget. Oke deh, kurang lebih seperti itu teman-teman dan juga sahabat jiwaku. Untuk file kedua, Lightning Power, gambarannya sudah seperti itu. Terus kapan ketemunya? Kurang lebih sudah tadi ya, jadi antara 9 sampai 10 bulan yang akan datang. Terus ciri fisik sudah, sifat, karakter, personality-nya sudah, usianya juga sudah. Oke, kalau begitu kita berarti langsung masuk ke file yang ketiga ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading bersama saya atau private reading, silahkan. Kamu pengen personal reading, pengen self healing atau spiritual coaching, langsung aja chatting ke nomor yang sudah tertera di kiri atas ini atau di deskripsi. Oke, teman-teman dan juga sahabat jiwaku, sekarang kita masuk ke file ketiga. Di sini ada Dance Celebration ya. Langsung aja saya akan shuffle kartu. Temanya adalah dengan siapa akhirnya kamu menikah. Dengan siapa akhirnya kamu menikah ya. Oke, nanti kita akan baca habit dan kebiasaannya itu apa, bagaimana sifat karakternya, bagaimana personalitinya, bagaimana dia kira-kira usia berapa maksimalnya, terus kemudian kapan ketemunya, dengan cara bagaimana, terus ciri-ciri fisiknya juga gimana. Mudah-mudahan bisa ketangkap semuanya ya teman-teman ya, karena ini saya membaca berdasarkan kartu tarot dan juga berdasarkan energi. Jadi saya menyampaikan semuanya berdasarkan apa yang saya tangkap ya. Kalau sekilas dari yang saya baca, keluar dari kartu di sini, ini orangnya suka bekerja keras ya, suka bekerja keras. Oke, nanti saya baca dulu deh, terusin dulu deh. Oke, satu lagi. Oke, teman-teman. Ada Five of Pentacles, ada Six of Wands, ada Nine of Wands, ada Seven of Pentacles, ada Ten of Pentacles, dan ada The Lovers. Saya merasakan kalau secara beberapa kartu di sini dia tipe orang yang bekerja keras, tapi dia orangnya pernah mengalami kegagalan yang sangat fatal ya, sangat parah, mengalami kebangkrutan semacam itu atau kolaps. Dia pernah jobless gitu, nggak punya pekerjaan. Terus dia sampai sekarang masih membawa penderitaannya. Oh enggak. Dia nggak bawa penderitaan. Dia pernah menderita, tetapi saya melihat di sini dia terus kemudian berjuang dan bekerja keras banget. Sampai-sampai dia bukan lupa sih sebetulnya, tapi tidak terlalu memikirkan masalah pasangan, tidak terlalu memikirkan masalah jodoh. Tapi sekarang ini dia sudah mulai berjalan untuk memikirkan dia harus punya jodoh ya. Jadi tipenya dia orangnya pekerja keras ya teman-teman ya. Kalau laki-laki dia tipe orang yang pekerja keras dan apapun dia mau kerjakan. Secara dari pekerjaan saya melihatnya dia masih freelance begitu ya, jadi masih agak-agak belum menetap di masalah pekerjaannya, tapi dia punya orientasi yang sangat bagus. Dia tipe orang yang agak-agak labil. Jadi mood-moodnya itu kadang bagus, kadang tidak, jadi lebih ke moody. Terus dia orangnya sedikit dia pekerja keras, tapi di sini saya ngelihat ada sisi di mana kadang-kadang dia gampang putus asa ya. Dia orangnya gampang putus asa. Jadi ketika dia punya keinginan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik, tapi di sisi lain dia bekerja keras, tapi moodnya kadang kurang bagus, akhirnya dia drop
Ini tipenya seperti itu, karakternya seperti itu. Dia lebih ke apa sih ya? Di sini kalau saya melihat masih agak-agak childish gitu orangnya. Karena secara usia kalau saya bilang ya, ini relatif masih muda sih ya, masih muda. Dia cenderung masih childish, dia cenderung masih belum terlalu fokus banget di pekerjaan, dia masih suka agak-agak buang-buang waktu. Nah ini untuk yang pilih file ketiga nih, apa ya, sedikit kalau boleh saya bilang agak tidak sebagus file pertama sama file kedua. Saya merasakan ada energi di mana dia tuh orangnya moody, rajin sih dia, tetapi moody-nya itu yang kadang bikin dia tuh kadang terus nggak mood, jadi nggak stabil gitu loh. Padahal dia punya keinginan yang bagus ya. Seven of Pentacles sama Ten of Pentacles ini adalah simbol di mana dia tuh kepengen apa ya, mendapatkan sebuah kesejahteraan, tetapi secara ekonomi dia belum terlalu mapan ya buat teman-teman yang pilih file ketiga. Jadi bukan berarti dia apa ya, bukan berarti dia itu terus kemudian stagnan sampai di situ, enggak sih. Nah ini paling tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat kamu. Kalau misalnya ini energi bisa maju mundur, bisa jadi mungkin kamu sudah merasakan itu, atau bahkan bisa jadi kamu sudah ketemu dengan orang yang saya sebutkan ya, atau ciri-ciri yang saya sebutkan di sini. Kalau memang gambarannya yang akan datang seperti itu, pada akhirnya kamu harus menikah dengan orang seperti ini, kan begini teman-teman, sebelum menikah itu setidaknya kan ada semacam pendekatan, ada semacam ta'arufnya gitu kan. Nah setidaknya dari situ kamu sudah melihat kan, dia tuh seperti apa karakternya, dia seperti apa sifatnya, kebiasaannya, situasinya, kondisinya, keuangannya, dan sebagainya, pekerjaannya juga ya. Dan ketika kamu ngerasa bahwa ketemu dengan orang yang seperti saya sampaikan di sini dan hati kamu tidak ngerasa tidak cocok, kamu punya hak dong gitu loh, punya hak untuk tidak melanjutkan gitu loh. Bukan berarti kita pilih-pilih, tidak ya, tidak sama sekali. Tetapi kalau boleh saya katakan, ya kita hidup sebagai orang kepengen bahagia, ya harus memilih dong ya. Jadi gini, bahasanya gini, kita bukan pilih-pilih, tapi kita boleh memilih, dan kita punya hak untuk memilih. Nah, ini bisa dijadikan sebagai quotes yang bisa kamu tulis besar di komentar ya. Kita bukannya pilih-pilih, tetapi kita boleh dong memilih, karena kita juga kepengen bahagia. Jadi itu. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu milih itu kan. Kalau ternyata memang apa yang saya sebutkan di sini secara energi, secara kamu tuh nggak cocok, dan kok ternyata kamu ketemu dengan orang dengan ciri-ciri itu, ya kamu boleh tidak melanjutkan atau boleh menjajaki lebih dahulu gitu kan. Karena di The Lovers ini juga sebetulnya ada semacam apa ya, tanda atau warning bahwa ketika kamu menjalani sebuah percintaan yang seperti ini bisa masuk dalam kategori percintaan yang toksik ya, toksik. Jadi ada, kalau di sini kan ada The Lovers nih, cewek cowok, di sini di belakang ada gambar ular ya di pohon. Ular adalah sesuatu atau simbol apa ya, yang kurang bagus ya, bahaya dan sebagainya. Sifat ular tahu sendiri kan, dia dipegang kadang-kadang nggak bisa gitu kan, gigit dan sebagainya. Jadi di kartu ketiga di sini sih saya tidak akan membaca terlalu lengkap ya, karena saya sendiri kurang begitu merekomendasikan kalau misalnya kamu ketemu dengan orang dengan ciri-ciri seperti ini terus dilanjut. Saya tidak merekomendasikan, bukan tidak terlalu, karena saya nggak kepengen menjerumuskan kamu juga ke dalam suatu kehidupan yang tidak baik gitu kan. Jadi kalau kapan ketemunya, saya pikir nggak usah dibahas ya. Terus di situ udah kelihatan sifat karakternya, personalitinya juga gitu kan. Usia juga saya pikir nggak perlu dibahas. Kalau usia sih ini lebih ke 30 ke bawah sih ya, 30 ke bawah. 32 lah, 32 ke bawah. Jadi kalau 32 ke bawah memang secara kematangan kedewasaannya itu memang masih belum terlalu mature banget sih gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi saya pikir di file ketiga saya tidak terlalu menyarankan, tetapi kalau teman-teman ternyata tadi kok ada sedikit getaran dengan file kedua atau ketiga, pertama atau kedua,
Oke, berarti kamu boleh memilih salah satu di antara pel kedua atau pel pertama atau kedua, atau bahkan kamu ngerasain kok dari pel 1, 2 kok ngerasa ada getaran di 1 dan 2 dan atau keduanya, it's okay, nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Karena sekali lagi di pel pertama bagus, pel kedua bagus, di pel ketiga saya bilang nggak bagus. Ya, saya bilang tadi, saya akan bicara apa adanya. Dan ketika ternyata yang ketemu kamu nanti adalah sosok orang yang moodnya nggak bagus, karakternya nggak bagus, dia bekerja masih serabutan gitu kan, terus kemudian dia kadang-kadang gampang putus asa, sementara dia punya cita-cita yang besar tapi tidak diimbangi dengan kerja keras, ini nonsen gitu ya. Jadi itu tipenya seperti itu teman-teman. Jadi dia lebih, kalau mengacu kepada celebration ini ya, dance celebration, dia hanya tipe orang yang hanya suka berhura-hura saja. Tipe orang yang hanya suka main-main aja untuk sementara ini, karena usia batasan maksimalnya tadi saya sebutkan 32 ke bawah ya. Jadi itu sih teman-teman untuk file ketiga. Saya pikir saya tidak merekomendasikan untuk kamu melanjutkan dengan tipe-tipe atau gambaran-gambaran seperti yang saya sampaikan. Segera cut, segera berpindah, atau segera buka hati dengan kosongkan hati dan buka hati agar Tuhan memberikan orang lain yang lebih baik buat kamu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk file ketiga. Saya tidak membaca terlalu lengkap karena saya tidak merekomendasikan, karena di sini energinya jelek ya, jelek. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan yang sudah menonton video ini bisa segera mendapatkan jodoh dan pasangannya, dan kamu mendapatkan pasangan atau jodoh yang memang baik, sebaik-baiknya pasangan buat kamu. Yang kepengen konsultasi secara pribadi, secara personal, silahkan aja. Kamu bisa personal reading bersama saya, bisa self healing, bisa spiritual coaching, pembersihan energi dan buka aura lah dan sebagainya, atau pelancar rezeki ya, karena banyak orang yang tersumbat rezekinya sehingga banyak hal yang kemudian gagal, sial dan sebagainya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa yang barusan nonton, barusan juga menyatu di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur panjang yang barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Haji, sampai jumpa.